sukacita, sukacitaku. Yang percaya Dia Tuhan yang dahsyat, mari angkat tanganmu, katakan sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit, katakan dari bumi, haleluya, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, bersama Dia kekuatanku, sukacitaku. Oh, Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan, sumber sukacitaku. Engkaulah Tuhan, tempat perlindunganku, sumber pengharapanku. Mari pagi hari ini naikkan ucapan syukur beri harapannya. Angkat tangan dan suaramu, jadikan nyanyian yang baru, bermasmur bagi Dia. Haleluya, kami sembah Kau pribadi yang ajaib. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi Rajaku. Hosana, Hosana, haleluya. Oh ya Rama Shene ya Rama, ya Rama Shikana ya Rama She. Oh terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Kau layak disembah, sungguh layak disembah selama-lamanya. Oh, haleluya. Ini nyanyian ucapan syukur kami. Ini nyanyian ungkapan syukur kami. Berterima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih setia-Mu yang selalu baru, dan pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat. Mari sama-sama katakan sejauh langit, sejauh langit. Come on, sing it. Oh, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Oh Yesus, oh sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Nyatakan bersama, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, kami takjub akan kebesaran-Mu. Oh, haleluya. Mari bersama-sama nyatakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Tuhan, Kau
Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Semua yang sudah hadir ya di malam hari ini. Halo. Ya, oke, baiklah. Selamat malam Pak Romli, halo Muan Lubi, semuanya, Ibu Yeti, Ibu Ong. Oke, Ibu Siang Liang. Oke, Ibu Siang Liang ada di sana ya. Oke, Ibu Siang Liang nanti bisa doa pembukaan dulu ya. Sebelum kita akan menaikkan puji-pujian dan mendengar siapa saja yang bertugas. Ya, silakan Bu Siang Liang. Oke, baik. Bu Siang Liang ada di sana? Ya, silakan Bu Siang Liang bisa berdoa pembukaan dulu. Oke, baik. Ya, kembali Bu Yeti bisa menyebutkan dulu siapa yang bertugas malam ini. Siap, terima kasih. Shalom Bapak Ya, Pendeta shalom. Gunan MA dan shalom untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di malam hari ini. Saya sebagai host akan menyampaikan untuk susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Bapak Ibu semua yang terkasih, saya sebagai host Ibu Yeti Sulistiorini. 2. Worship Leader Pastor John Sarbunan MA. 3. Pembicara Pastor John Sarbunan MA. 4. Doa profetik dinaikkan oleh Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo. 5. Pengumuman Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. 6. Doa berkat disampaikan Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7. Selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Yeti Sulistiorini, host kita yang luar biasa malam ini. Dan sebelum kita akan memulai, Ibu Andri Marantika ya, silakan doa pembukaan dulu Bu Andri. Terima kasih Pak John. Shalom Oke, Bapak Ibu semuanya. shalom. Sebelum kita mulai ibadah pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Malam hari ini kembali kami datang kepadamu Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu, anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah menyertai kami dari pagi hingga malam hari, hingga hari-hari selanjutnya. Tuhan, Ya, Yesus. malam hari ini kami akan mulai ibadah kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan ini menyenangkan hati Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Oke, kita bisa lanjut ya pujiannya. Sementara yang lain mic-nya bisa dimatikan ya semuanya. Kita mau kagum kepada Tuhan malam hari ini. Praise the Lord. Aku kagum, Hormat akan hormat dipuji, lebih dahsyat lagi mari. hormat
hormat Come on. akan Engkau, Haleluya. ku Oh, kami kagum akan Engkau. hormat Kami takjub akan akan Engkau. Engkau. Sungguh besar, Kau sungguh mulia. Tuhan yang layak Yang layak dipuji. Engkau. One more time, sing it. akan Yang layak dipuji. Karena Engkau yang layak dipuji. Sekali lagi kau yang layak dipuji. Here we go. Yang kamu akan kebesarannya, berikan tepuk tangan bagi dia. Lebih dahsyat lagi sorak-sorai. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh ajaib, sungguh dahsyat, sungguh besar, sungguh mulia. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapan hanya dalam Yesus kemenanganku. Namamu berkuasa di hidupku. Mari belajar sama-sama pujian ini. Sama-sama katakan, dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku. Thank you Lord. Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, akui, come on. Di titik akhir pengharapanku,
datang, pulihkanku. Buka kedua tanganmu, mari sama-sama angkat dan katakan, ku letakkan semua bebanku berserah padamu. Ku letakkan semua bebanku berserah padamu. Mari akui, come on. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Nama yang menjadi jaminan dalam kehidupan saudara dan saya. Dengarkan. Dalam nama Yesus ku disembuhkan. Dalam nama Yesus ku dibebaskan. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. Dalam nama Yesus ku diselamatkan. Come on, yang percaya katakan. Dalam nama Yesus disembuhkan, ku disembuhkan. Di dalam nama Yesus, yeah. Dalam nama Yesus, He sets you free, He set me free. Ku dibebaskan. Oh, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Come on, malam dipulihkan. Ku dipulihkan. Dalam nama Yesus, ku diselamatkan. Haleluya. Kekuatan hanya dalam Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapan hanya dalam-Mu, Yesus, Yesus kemenanganku. Nyatakan nama-Nya berkuasa. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Mari bangkit berdiri bersama dan siapkan hatimu untuk terima firman Tuhan. Let's go. Kekuatan hanya dalam Yesus, Yesus perlindunganku. Dia penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Kekuatan
bersama kekuatanku. Sing kekuatanku hanya dalam-Mu. Siapkan hatimu. Yesus, Kau menara perlindungan, kota benteng yang teguh, penolong yang setia. In a bad time or good time, you are good. Pengharapanku hanya dalam Yesus, kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Orang dunia di luar Kristus, mereka akan berperang untuk menang. Tapi tahukah saudara, kita sudah ada di dalam kemenangan yang sudah Tuhan sediakan. Janjinya Dia berkata, di hadapan lawan-lawanku Dia siapkan makanan, agar setiap musuh kita dapat melihat kita punya Tuhan yang besar. Pagi hari ini, apapun masalahmu, jangan takut, kau punya Tuhan yang besar. Apapun masalahmu, Dia jauh lebih besar dari masalahmu. Di dalam nama yang penuh kuasa, di dalam pribadi yang luar biasa, ada jaminan keselamatan, jaminan kemenangan. Buka kedua tanganmu sekali lagi. Mari naikkan pujian ini, katakan kekuatanku. Come on. Kekuatanku. Singing malam. Come on, you highest. Yesus pelindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Oh, pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus, kemenanganku. Come on. Nama-Mu berkuasa di hidupku. One more time. Sing this song. Come on. Kekuatanku, kekuatan hanya dalam katakan Yesus pelindunganku, penolong yang setia, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. pengharapan hanya dalam kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Amin. Praise God. Nama Yesus berkuasa. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Berapa kali sudah percaya nama Yesus berkuasa malam ini, lambaikan tangan. Haleluya. Oh yes. Oke, kita akan siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan Bapak Ibu ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti. Dan setelah firman Tuhan disampaikan akan dinaikkan oleh Ibu Nini Herawati ya dari Surabaya. Ya, Ibu Atanasia berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Haleluya, haleluya. 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 Bapa, malam hari ini kami kembali hadir Bapa. Amin. Ibadah pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, atas kesempatan yang Engkau berikan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah
memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu Pastor John yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Pakailah Pastor Don dengan luar biasa Tuhan. Yes. Apa yang akan diajarkan terhadap kami benar-benar daripada-Mu Tuhan. Dan kami yang benar mendengarkan sabda-Mu pada malam hari ini Tuhan, siapkanlah hati kami, sucikan hati kami Tuhan, supaya kami melayak menghadap Engkau dan melayak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Atanasya Puji Astuti Esti dari Sidoarjo ya, yang sudah menaikkan doa yang sangat indah, luar biasa ya. Malam ini siapa yang sakit, Bapak Ibu percaya kuasa Tuhan akan menghampirimu malam ini, dan kuasa Tuhan akan mendatangimu, dan kuasa Tuhan akan bekerja menyembuhkan engkau. Yang percaya bilang amin. Amin. Oke, haleluya. Luar biasa ya. Baiklah saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama ya mendengarkan firman Tuhan malam ini, dan firman Tuhan malam ini akan diperdengarkan oleh Ibu Ong Kyo Kim ya, dari kota Sidoarjo. Oke, puji Tuhan, praise the Lord. Saya percaya Yesus adalah kekuatan kita, sehingga kita jadi kuat ya, kita tidak lemah lagi. Ya, puji Tuhan, malam ini kita sudah tiba di dalam serial yang ke-570 ya. Tanpa terasa saudara-saudara sekalian, dan kita akan lihat dulu tema kita malam ini, yaitu kemuliaan Allah dalam Injil Kristus ya. Injil Kristus itu apa saudara? Injil yang penuh dengan kuasa. Bilang kuasa. Amin ya. Oke, dan kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di malam hari ini untuk memahami rahasia ini, bahwa kemuliaan Allah dalam Injil Kristus ya, penuh kuasa. Oke, kita akan lihat sama-sama ya nats Alkitab kita dari 1 Korintus 1 ayat 18. Kepada Ibu Ong Kyo Kim dipersilakan. Mic bisa dibuka, Bu Ong. Saya ada Pak John. Oh, Bu Rosalin sudah ada. Waduh, Ya, soalnya tadi, ada tukang tadi. Urusin tukang. baik, ya tadi saya tidak. Manasnya mati. Oh, Iya. oke. Saya tadi Iya, tidak lihat Bu, kalau Ibu kita Ibu Rosalin sudah ada. Oh, soalnya saya cari-cari, rupanya puji Tuhan sudah ada. Oke, silakan Ada. Ibu Rosalin ya. Nanti Ya, semua ambil shalom bagian. semuanya. Oke, shalom. Selamat Ya. malam. Praise the Lord, selamat malam. Ya. Amin. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Katakan amin. Amin. Ya. Haleluya. Ada dua hal yang berbeda di sini. Saya perhatikan baik ya. Sama-sama memberitakan ya. Yang pertama, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah apa, saudara? Beritakan salib itu apa? Kebodohan. Ya. Bagi mereka. Bodoh kamu. Orang pikir salib itu karena bicara penderitaan, bicara bagaimana menyangkal diri, bagaimana memikul salib, bagaimana harus rela menderita, rela terhina, ya Bapak Ibu sekalian. Dan memikul salib ini bicara tentang bagaimana kesengsaraan yang akan dialami. Bagi orang dunia berkata ini satu kebodohan, ya. Bodoh kamu, pikul salib, kok ikut Yesus kok menderita, ikut Yesus kok harus bayar harga, ikut Yesus kok harus sengsara, ikut Yesus kok harus mengalami sesuatu yang tidak enak, tidak menyenangkan. Bodoh kamu ya. Tapi justru pemberitaan tentang salib memang itu adalah apa? Suatu berita keselamatan. Anda perhatikan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Bodoh bagi siapa Bapak Ibu? Bodoh bagi mereka yang akan binasa. Nah lihat, orang-orang tidak menghargai salib Kristus, yang tidak mau bayar harga, yang tidak mau rela menderita bagi Tuhan, yang tidak mau pikul salib, ya, yang tidak mau mengalami kesengsaraan, menyangkal diri, maka dia akan binasa. Amin. Tetapi bagi mereka yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? Kekuatan Allah.
Jadi kalau hari ini engkau sedang lemah, Bapak Ibu, dengarkan Injil Kristus. Injil yang diberitakan, pemberitaan salib itu justru adalah kekuatan Allah bagimu. Yesus yang kuat, dia rela menjadi lemah supaya dia menanggung segala kelemahan kita di kayu salib, supaya apa? Kita yang lemah jadi kuat. Karena apa? Ada kekuatan Allah dalam diri kita. Dia yang sehat, segar, bugar, dia rela menjadi sakit dan menderita. Supaya kita yang sakit menderita, kita mengalami kesembuhan. Katakan amin. Dia yang kaya raya, punya segala sesuatu, segalanya baik langit dan bumi semua punya dia. Dia rela menjadi miskin dan terhina supaya engkau dan saya yang miskin dan terhina ini kita diperkaya dan kita dimuliakan. Bilang amin ya. Oke, ayo kita tanya sama-sama dulu ya. Sekarang kita tanya dulu sama-sama. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam Injil Kristus penuh kuasa? Ada. Ada. Wow, Cipung langsung meresponi dan semua kita tentunya sama-sama sepakat ya. Ada ya. Kemuliaan Allah dalam Injil Kristus penuh kuasa. Nah, sekarang saudaraku, kita lihat sebaliknya. Kalau ternyata bukan Injil Kristus dan tidak ada kuasa, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya sudah pasti tidak ada. Ya, sekarang semua sudah mengerti dan memahami ya. Oke, kita akan lihat ini Bapak Ibu bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam Injil Kristus ya. Injil Kristus itu apa? Penuh kuasa. Amin. Bagi siapa? Bagi orang percaya pada pemberitaan tentang Yesus. Yesus yang mana, saudaraku? Yesus yang disalibkan. Itulah Injil Kristus. Ya, Injil itu kabar baik, kabar gembira, kabar kesukaan, kabar pengampunan dosa, ya, kabar pembebasan. Itu Injil, Bapak Ibu. Dan dunia butuh Injil, saudaraku. Ya, saudaraku, pemberitaan Injil tentang Yesus yang disalibkan itulah Injil Kristus ya. Dia adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang apa saudara? Yang menyelamatkan. Berapa banyak saudara percaya oleh kematian Yesus di kayu salib, dia telah menyelamatkan kita semua. Yang percaya lambaikan tangan, kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, sekarang kita dapat pelajari hal ini Bapak Ibu ya. Terdapat dalam Galatia pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, Bapak Ibu, dari ayat-ayat tersebut, kita akan segera menemukan apa, Bapak Ibu? Kita akan menemukan ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Ya, siapakah orang percaya yang mengerti? Bilang mengerti. Amin. Tuhan ingin jangan sampai engkau tidak mengerti. Tuhan ingin engkau mengerti. Karena di luar sana masih banyak orang, dia bernamakan diri umat Tuhan. Dia menamakan diri berjemaat, tapi masih banyak yang belum mengerti. Belum mengerti apa, Bapak Ibu? Kemuliaan Allah dalam Injil Kristus penuh kuasa. Apakah dia Kristen? Ya, dia Kristen. Apakah dia ada di gereja? Ya, dia ada di gereja. Apakah dia ikut juga melayani di dalamnya? Ya, dia ikut melayani di dalamnya. Tapi banyak dari mereka sekali, mereka belum mengerti ada kemuliaan Allah dalam Injil Kristus ya. Malam ini Tuhan ingin semua jemaat Tuhan di gereja CLCC ini, engkau mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam Injil Kristus. Bilang Injil Kristus. Ya, Injil Kristus itu Injil yang penuh kuasa. Tapi kalau Injil yang lain itu Injil manusia ya. Itu Injil Barnabas atau Injil yang berbeda. Nah, itu tidak ada kuasa Tuhan ya, karena isinya apa? Banyak kebohongan. Isinya apa? Banyak penyesatan. Isinya apa? Banyak pemutarbalikan kebenaran. Jadi pesan saya Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, jangan Bapak Ibu menerima Injil itu ya. Ini saya wanti-wanti saudara-saudara sekalian, jangan sekali-kali engkau menerima atau mendengarkan Injil seperti itu. Itu akan membahayakan dirimu, ya. Oke. Nah, mari kita lihat saudara-saudaraku, siapakah dia orang percaya yang mengerti? Mengerti apa? Mengerti kemuliaan Allah dalam Injil Kristus penuh kuasa. Nah, mari kita lihat saudara-saudara siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang saya mencatat ada 3 tanda ya orang percaya yang. Tanda yang pertama apa, saudaraku? Ini dia. Tanda yang pertama, dia adalah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti, ya. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti betapa pentingnya. Betapa pentingnya apa, saudaraku? Mencari kesukaan Allah, ya. Dan
berkenan kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya, ini penting Bapak Ibu. Jadi tanda dari orang mengerti kemuliaan Allah dalam Injil Kristus penuh kuasa itu, tanda yang pertama dia mengerti pentingnya mencari kesukaan Allah dan berkenan kepada Allah. Itu dulu. Tanda yang pertama, bukan berkenan pada manusia. Ya, ini kita lihat ayatnya Galatia 1 ayat 10. Ya. Galatia 1 ayat yang ke-10, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Amin. Maka aku bukanlah hamba Kristus, ya. Hamba Kristus itu apa? Dia mencari kesukaan pada Allah dan berkenan pada Allah, bukan mencari kesenangan pada manusia, ya, atau berkenan pada manusia. Itu hamba Kristus, Bapak Ibu, ya. Saudara, ini penting dalam kehidupan kita sekalian. Jadi kita lihat ini tanda yang pertama, ya. Dia mengerti, ya, saudaraku. Nah, kita lihat tanda yang kedua setelah dia mengerti, kita masuk ke tahap yang berikutnya, ya. Ini dia tahap yang kedua. Ini tanda yang kedua. Setelah dia mengerti, sekarang dia memahami. Memahaminya bagaimana, saudaraku? Memahami betapa pentingnya, bilang pentingnya. Pentingnya apa, Bapak Ibu? Pentingnya ketegasan, beritakan Injil. Bukanlah Injil manusia, tetapi Injil Allah penuh kuasa. Bilang Injil Allah penuh kuasa. Ya. Amin, ya. Kita lihat ayatnya, Amin. ya. Galatia 1 ayat 11. Ya. Galatia 1 ayat 11, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Amin, ya. Saudara, jadi ini tanda yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah, ya, dalam Injil Kristus penuh kuasa. Itu yang kedua, dia memahami betapa pentingnya ketegasan. Jadi pentingnya ketegasan. Ketegasan dalam apa, saudara? Dalam dia memberitakan Injil. Bukanlah Injil manusia, ya, Bapak Ibu sekalian. Orang-orang memberitakan Injil manusia, maka mujizat kuasa Tuhan tidak akan ada. Yang sakit tetap sakit, yang susah tetap susah, yang lemah tetap lemah, yang dalam keadaan putus asa tetap putus asa. Kenapa? Karena dia tidak mendengar Injil Allah. Dia hanya mendengar Injil manusia, saudaraku, ya. Karena Injil manusia itu di dalamnya banyak sekali kebohongan-kebohongan, ya. Banyak sekali dusta, banyak sekali, saudaraku, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, karena itu Bapak Ibu, malam ini Tuhan ingin engkau mendengar Injil Allah, ya, Injil Kristus. Amin. Itu Injil yang penuh kuasa. Bilang amin. Supaya Amin. apa? Hatimu yang susah tidak susah lagi. Hatimu yang sedih tidak sedih lagi. Kenapa? Karena engkau dengar Injil Allah. Injil Allah itu kabar baik, kabar kesukaan, kabar gembira, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Kabar pembebasan. Oh, haleluya. Dan dunia membutuhkan Injil Allah. Dan Tuhan mau utus kita semua untuk memberitakan Injil Allah, bukan Injil manusia, ya. Injil manusia itu Bapak Ibu sekalian, ya, terkadang itu benar-benar tidak sesuai dengan Injil Allah, ya. Injil manusia itu terkadang kelihatannya baik tapi tidak benar, ya. Saudaraku, yang baik itu belum tentu benar. Kalau yang benar pasti baik, ya, Bapak Ibu. Kelihatannya masuk akal, tapi kalau bukan Injil Allah maka itu tidak akan ada kuasa Tuhan, ya. Oke, paham di sini Bapak Ibu? Nah, sekarang kita lihat tanda yang ketiga, saudara-saudara, tentang Injil Allah penuh kuasa, ya, Injil Kristus penuh kuasa. Kita lihat, setelah dia tadi pertama mengerti, yang kedua memahami, baru yang ketiga dia mulai mengakui. Nah, sekarang ini dia hebat, ya. Mengakuinya bagaimana? Mengakui bahwa Injil yang dia terima bukanlah Injil dari manusia. Bilang bukan Injil dari manusia, ya. Dan bukanlah manusia yang mengajarkannya kepada dia. Mari kita lihat, ya, ini Galatia 1 ayat yang ke-12. Ini pengakuan Rasul Paulus hebat sekali. Kita lihat, ya, ayatnya. Ya, Galatia 1 ayat yang ke-12, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Amin. Katakan amin. Jadi Amin. tanda yang ketiga dari Injil Kristus penuh kuasa itu apa? Itu dia adalah orang yang mengakui. Mengakuinya bagaimana?
bahwa Injil yang dia terima bukanlah Injil dari manusia. Berarti dari mana Injil yang diterima? Dari Allah, ya. Dan bukanlah manusia yang mengajarkan kepada dia. Siapa yang mengajarkan? Allah sendiri yang mengajarkan kepada dia. Itu Injil yang penuh kuasa, Bapak Ibu, ya. Dulu memang saya kadang-kadang kurang mengerti Injil itu. Tapi setelah saya terima dari Allah dan Allah sendiri yang mengajarkan pada saya dan saya mengerti. Nah, itu melalui apa? Melalui pengurapan Roh Kudus. Jadi lihat, pengurapan Roh Kudus itu yang mengajar kamu tentang segala sesuatu. Jadi kalau orang diurapi, orang menerima pengurapan Roh Kudus itu, dia akan punya pengertian yang dalam tentang Injil. Dia akan punya pengertian yang dalam tentang firman Tuhan. Dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu. Dulu nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Ya, dulu nggak ngeh, sekarang jadi ngeh. Ya, dulu nggak paham, sekarang jadi paham. Kenapa? Karena ada pengurapan Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Katakan amin. Malam ini saya rindu semua kita, berapa banyak yang rindu akan pengurapan Roh Kudus? Lambaikan tangan, semua kita yang merindukan pengurapan Roh Kudus. Amin. Ketika pengurapan Roh Kudus itu datang, Alkitab berkata Roh Kudus akan mengajarkan kita tentang segala sesuatu, ya. Dialah roh kebenaran, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Dialah roh penghibur yang menghibur kita waktu kita susah. Makanya Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita butuh yang namanya pengurapan itu, ya. Kenapa? Karena tanpa pengurapan Roh Kudus kita tidak akan pernah bisa mengerti rahasia-rahasia ini, ya. Rahasia namanya sesuatu yang rahasia itu tidak semua orang tahu. Rahasia itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, orang-orang tertentu itu siapa? Orang-orang yang diurapi Tuhan. Amin. Mereka akan menangkap apa yang menjadi sinyal-sinyal Tuhan. Mereka bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Ini yang kita lihat yang ketiga. Nah, kalau begitu sekarang kita lihat apakah hasilnya hal yang bermanfaat bagi orang percaya, ya. Kemuliaan Allah dalam Injil Kristus penuh kuasa. Mari kita lihat ini dia. Hasil yang pertama ini ya, saudaraku. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman. Bilang taat pada firman. Apa yang terjadi? Dia mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti statusnya. Statusnya apa, saudara? Statusnya hamba Kristus yang memberitakan Injil Allah penuh kuasa. Katakan amin ya. Kita lihat ayatnya. Galatia 1 ayat ke-10. Ya, Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Maka aku bukanlah hamba Kristus, ya. Kalau hamba Kristus itu dia akan berkenan kepada Allah. Ya, saudaraku, dan dia itu benar-benar mencari kesukaan akan Allah. Dia tahu statusnya dia sebagai hamba Kristus. Itu seperti itu. Oke, sekarang kita akan lihat yang kedua, hasil yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam Injil Kristus penuh kuasa. Kita lihat ya. Dan nanti Ibu Nini Erawati akan siap-siap berdoa buat kita semua ya di malam ini. Mari kita lihat yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu bagaimana? Dia tahu bahwa Injil yang dia beritakan bukanlah Injil manusia. Berarti Injil siapa? Injil Allah. Ya, mari kita lihat. Dari Galatia 1 ayat 11. Ya, Galatia 1 ayat yang ke-11. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Amin. Injil manusia tidak bisa membuat orang berubah, ya. Hatinya tetap keras, hatinya tetap jahat, hatinya tetap penuh kebencian, kemarahan, kedendaman, sakit hati, akar pahit. Saudaraku, ya, hidupnya selalu ada di dalam dosa, tidak ada kuasa untuk membebaskan dia. Tapi kalau orang dengar Injil Allah mengubahkan segala sesuatu. Yang berdosa diampuni, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan terima pertolongan, ya, itu Injil Allah. Amin. Yang penuh kuasa. Oke, kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menyadari, menyadarinya bagaimana? Bahwa dia menerima Injil. Menerima Injil oleh apa?
oleh penyataan Yesus Kristus. Haleluya. Kita lihat Galatia 1 ayat yang ke-12. Ya, Galatia 1 ayat yang ke-12. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Amin. Nah, aku menerimanya oleh apa? Oleh pernyataan Yesus Kristus. Artinya apa? Ada sebuah pewahyuan, katakan pewahyuan, ya. Pewahyuan itu rahasia-rahasia Allah disingkapkan. Rahasia-rahasia Allah dibukakan. Ya, rahasia-rahasia Allah dinyatakan. Nah, itu namanya penyataan Yesus Kristus. Makanya dalam hidup ini Bapak Ibu, hati kita perlu melekat dengan Yesus. Siapa Yesus? Yesus firman yang hidup. Memang secara fisik, secara badani, dia tidak ada di bumi lagi. Tapi ingat perkataannya, firmannya Yesus, rohnya Yesus yaitu Roh Kudus ada di bumi. Dan karena itu kita selalu melekat dengan dia, ya, dengan firman, melekat dengan Roh Kudus. Supaya apa? Kita mendapatkan rema-rema, ya, mendapatkan pewahyuan, sesuatu yang disingkapkan, sesuatu yang diangkat, sesuatu yang dinyatakan. Wow, kita akhirnya mengerti Bapak Ibu. Ya, itu penting. Makanya saudara, saya rindu sekali di dalam ibadah-ibadah CLCC pada saat offline atau online, dalam ibadah-ibadah kita minta pengurapan Roh Kudus. Dan saya rindu ketika pengurapan Roh Kudus sudah datang, saudara tangkap itu. Ketika kau menangkap itu, baru engkau bisa mengerti rahasia-rahasia ilahi. Ya, dulu saya tidak mengerti. Setelah pengurapan itu datang, saya tangkap, saya terima. Wow, saya jadi ngerti Bapak Ibu. Ya, ini dia, jadi beda suatu. Biarpun orang Kristen puluhan tahun lahir dari rahim seorang ibu Kristen, mungkin dia pelajari Alkitab setiap hari juga. Tapi kalau dia tidak diurapi dengan Roh Kudus, maka dia tidak akan pernah mengerti rahasia-rahasia ilahi. Contoh di Alkitab kalau Anda baca Yohanes pasal 3, itu percakapan Yesus dengan Nikodemus. Siapa Nikodemus? Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi, pemimpin besar. Ya, Nikodemus Alkitab bilang juga dia seorang yang ahli dalam kitab Taurat, ahli kitab suci. Tapi waktu dia bicara dengan Yesus, Yesus bicara bahwa kamu harus dilahirkan kembali, dia jadi bingung saku. Yesus bilang, Nikodemus, aku bicara kepadamu hal-hal yang sederhana, yang simpel, tapi yang kau tidak mengerti. Bagaimana kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal yang lebih dalam lagi, tambah bingung saku. Makanya Bapak Ibu sekalian, biarpun orang belajar Alkitab, dia dengar firman Tuhan setiap hari, tapi kalau tidak ada pengurapan Roh Kudus, dia tidak akan pernah mengerti. Ya, makanya Tuhan tegur mereka dengan keras dan apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh. Nah, orang bodoh itu apa? Karena dia tidak mengerti kitab suci. Ya, itu lihat dia Bapak Ibu. Kita bisa mengerti isi kitab suci ketika kita mengalami pengurapan Roh Kudus, ya. Nanti dalam ibadah-ibadah tatap muka, pada saat pengurapan Roh Kudus, saudara cepat-cepat maju, minta diurapi supaya pengurapan itu datang dan mulai menyingkapkan segala sesuatu. Amin ya. Amin. Dan ini luar biasa yang kita miliki ya di dalam gereja CLCC ini. Tuhan kasih pengurapan ada dalam pelayanan kita. Kita manfaatkan apa yang Tuhan kasih ini ya. Tuhan berkati kita semua dan Ibu Nini Herawati akan berdoa buat kita semua di malam hari ini. Ya, Oke, silakan Bu Nini. ya. Terima kasih Pak John. Praise the Lord. kesempatannya. Ya. Mari kita sama-sama satukan hati berdoa malam hari ini. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih pada malam hari ini Tuhan. Kami sudah bisa berkumpul kembali Tuhan lewat ibadah CLCC Zoom ini Tuhan. Ini semua Tuhan hanya oleh kemurahan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh beribadah dari awal hingga akhir. Tuhan sudah menyertai kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh memuji, menyembah. Bahkan terlebih lagi Tuhan sudah mendengarkan firman-Mu. Ya, Yesus. Bila firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor John Tuhan boleh menjadikan rema atas hidup kami, boleh menambahkan iman percaya kami ya Tuhan, dan juga boleh menambahkan hikmat akal budi kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti Tuhan akan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang hadir malam hari ini Tuhan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan, yang sedang dalam sakit penyakit Tuhan,
Ya, sedang dalam Yesus. ekonomi yang berkekurangan Tuhan. Apapun semua itu Tuhan, kami percaya Tuhan, dengan iman kami Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah menolong kami semua ya Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan yang sakit, Tuhan sudah Yes. sembuhkan Tuhan. Amin. Yang kekurangan Tuhan buka jalan, Tuhan Amin. berkati ya Tuhan. Dalam sakit juga Tuhan, Tuhan sudah sama sembuhkan semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih Tuhan Ya, oleh Yesus. kemurahan Tuhan, bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan cucu saya, Ya, yes. Eleanor Tuhan. Amin. Saat ini dia sudah pulang ke rumah dengan badan yang sehat, tidak Ya, kekurangan Yesus. sesuatu apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Pastor John Ya, Sarbunan Yesus. Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tambah-tambahkan tiap hari Tuhan, hikmat akal budi Tuhan. Amin. Dan juga perlindungan Tuhan, kesehatan. Apa yang diperlukan semuanya Tuhan yang mencukupkannya Tuhan. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih baik untuk pelayanan, apapun yang keperluan sehari-hari Tuhan yang mencukupkan. Terima kasih juga Tuhan, lindungi juga berkati Bu Sinta dan anak-anak juga ya Tuhan, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami percaya semua hari ini kita katakan, amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Amin. Terima kasih Bu Nini Herawati dari Surabaya. Tuhan berkati. Amin, Pak John. Terima kasih kembali. Oke, ini catatan penting bagi Bapak Ibu sekalian ya, saya sampaikan. Saudara, kalau Injil manusia itu hanya berupa informasi ya. Informasi, ada sesuatu yang diberitahukan, saudaraku. Engkau mungkin bisa mengerti, tapi itu hanya sebatas informasi. Itu Injil manusia ya. Misalnya 2 tambah 2, 4 ya. 5 tambah 2, 7. Tapi kalau Injil Allah bukan sekedar informasi, transformasi. Artinya apa? Transformasi itu dia mengubahkan kehidupan orang. Yang dulunya hatinya jahat jadi baik. Kenapa? Karena dia dengar Injil Allah ya. Yang dulunya dia nggak percaya, sekarang jadi percaya. Itu transformasi Injil Allah ya. Jadi beda. Injil manusia hanya informasi, hanya masuk logika, tapi nggak bisa mengubah hati orang ya. Tapi kalau Injil Allah itu transformasi, mengubah hati orang ya, yang penuh kebencian, kemarahan, kedendaman, penuh dengan kasih pengampunan. Amin, Bapak Ibu, bisa bedakan di situ ya. Tuhan berkati kita sekalian, dan kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulis Tiorini dari kota Kediri. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA, dan juga Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Shalom. 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 Sehat Shalom. selalu dan berkat tercurah untuk Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saatnya sekarang doa profetik dinaikkan oleh Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo. Dipersilakan. Ya, shalom. Ya, terima kasih waktunya buat saya. Sudah sampai. Maaf tadi Pastor John Jalan. manggil-manggil tuh saya baru datang, nganu bareng-bareng masih bingung. Oke, sip. Jalan tadi ya. Iya, iya. Iya. Ya saya selamat malam saudara semuanya yang Amin. Zoom. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive.
perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan Yes. semua lidah mengaku bahwa Yesus Yes. adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di Yes. surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CSCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami keuangan besar. Amin. I receive. Amin. I receive, ya. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja Yes. dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Yes. Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Gio Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gio Kim. Amin. Terima kasih Pak Siljon sama-sama. Amin. Terima kasih Ibu Ong Gio Kim yang sudah menaikkan doa profetik. Terima Dan kasih sekarang sama-sama. Dan sekarang ini pengumuman disampaikan oleh Ibu Lydia Eka. Maaf terbalik, Eka Lydia. Ibu Lydia Eka. Eka Ya. Lydia. Ya, maaf terbalik ya Bu Eka Lydia. Saya selalu Sama-sama. Lydia Eka. Ya, Maaf. terima kasih Bu Yeti. Sehari nggak ketemu Bu Yeti, kangen sekali Bu. Wah. Terima Karena kasih. selalu happy. Happy. Bulan depan Ya. ketemu, bulan depan. Acara bulan depan. Shalom Terima kasih. semua. Shalom. Shalom semua. Ya. Shalom. Shalom. Ya. Untuk pengumuman atau info gereja CLCC, persembahan kita dapat dikirim melalui scan QRIS ke barcode BCA di sini atau langsung ditransfer nomor rekening BCA 03312684401 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Bapak John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 1. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10. Masuk melalui Zoom live streaming. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Doakan dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 12 Oktober pukul 10 bertempat di Resto 88 Citraland dekat Jiwok, Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di nomor 085964270805. Selanjutnya spesial Happy Birthday bulan Oktober 2024, 9 Oktober, Ibu Atanasia Puji Astuti ST dari Sidoarjo. 10 Oktober, Bapak Nelis dari Bogor. 12 Oktober,
Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA ya, yang ulang tahun. Kemudian ada lagi 12 Oktober, HUT pernikahan Bapak Hendro Sugiarto dan Ibu Silviana dari Sidoarjo. Belum muncul Pak Hendro. Oh, nah, Ya, 19 sebentar lagi. Oh, sudah. 19 Oktober Ibu Linda Effendi dari Sidoarjo. Kemudian 19 Oktober lagi Ibu Debbie Johan dari Surabaya. 19 Oktober lagi HUT pernikahan Bapak Johan Halim dan Ibu Debbie Surabaya. 20 Oktober Ibu Lea dari Surabaya. 20 Oktober Saudara Gasa dari Surabaya. 25 Oktober Ibu Maria Yeremi dari Sidoarjo. Demikianlah info gereja CRCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise Amin. the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari kota Sidoarjo, Surabaya Selatan. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lupa ya tanggal 12 ya semua hadir di restoran Plate 88 ya di daerah Jiwol, Citraland. Dan di sana kita sama-sama mau adakan ibadah grand opening ya. Grand opening dan Thanksgiving. Saudara kita bisa menikmati kasih anugerah Tuhan ya bagi kita sekalian. Oke, malam hari ini ada di antara kita yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Sambil Pak Hendro bisa menampilkan ya tentang flyer yang kemarin ya Pak Hendro. Oke, nanti yang belum kebagian doanya nanti ada Ibu Pang Lai, nanti ada siapa Cifung ya, Cifung. Lalu kemudian satunya lagi nanti Pak Frans Angki ya, Pak Frans Angki. Oke, ini undangan buat kita semua yang hadir malam ini ya, tanpa terkecuali. Jadi Bapak Ibu, kita bisa hadir dalam ibadah kita ya untuk grand opening dan Thanksgiving-nya di sana ya. Oke, dan doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Pak Hendro. Oke, baiklah. Siapa yang mau bersaksi kebaikan Tuhan, dipersilakan malam hari ini. Dan kalau Bapak Ibu sekiranya ada yang punya permohonan doa, bisa langsung ya, open mic dan bisa menyampaikan, dan nanti setelah itu saya akan berdoa buat saudara-saudara sekalian ya. Oke, baik teman-teman semua, kita akan kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA, dan Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir. Terima kasih untuk Ibu Ong Gyok Kim yang sudah menaikkan doa profetik, Ibu Eka Lydia yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC, dan juga Ibu kita yang nun jauh di sana, cantik jelita, Ibu Rosalin, sudah memperdengarkan firman Tuhan. Terima kasih Ibu Yeti. Ya, terima kasih. Tahun depan jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang hadir di sini malam hari ini akan mendapatkan mujizat Tuhan, berkat tercurah. Maka dari itu Bapak Ibu semua jangan henti-hentinya untuk berdoa, harus rajin ibadat gereja CLCC untuk Zoom. Ibadat ini benar-benar membawa berkat yang tak terhingga. Contohnya saya sendiri yang tadinya 0 putul, nggak ngerti apa-apa. Saya lebih baik mencontohkan diri saya sendiri daripada mencontohkan orang. Kalau orang nanti saya salah kena pukul, kena
kesalahan fatal. Tapi kalau diri saya sendiri, itulah saya yang nggak ngerti apa-apa. Itu sekarang saya sudah mengerti firman Tuhan dan mengerti indahnya berkat Tuhan, mujizat-mujizat. Karena dari itu saya bisa mengenal yang tadinya mungkin istilahnya Kristen KTP, saat ini bukan KTP lagi, tapi saya sudah mendarah daging di gereja CLCC yang hebat dan mantap ini. Terima kasih Bapak Pendeta kita John Sarbunan yang selalu membimbing kami. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang saatnya sudah selesai. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta kita Pastor John Sarbunan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri yang ada di Jakarta saat ini ya. Baiklah teman-teman, 3 orang tadi yang akan berdoa ya, deklarasi ya, doa deklarasi. Jadi doa singkat tapi pas kena di tepat sasaran ya. Jadi ini doa deklarasi, nanti Ibu Fang Lai, kemudian satunya lagi tadi siapa ya? Ibu siapa? Cifung ya, Pak Frans Angki ya. Ya, sama Pak Frans. Oke, baik ya. Kita akan berdoa malam hari ini, saudaraku. Jadi ada 3 yang kita doakan ya. Nah, jadi nanti Ibu Fang Lai dulu, nanti baru kemudian satunya lagi Cifung ya. Jadi ini tidak doa syafaat ya, tidak doa deklarasi ya. Jadi langsung ke sasarannya. Oke. Ya, oke. Praise the Lord. Ya, silakan Bu Fang Lai. Nanti Bu Fang Lai nanti akan ada kesembuhan bagi orang sakit dan kita katakan amin ya. Nanti yang kedua, Tuhan Yesus akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Praise the Lord. Terjadi. Ya, silakan Ibu sahabat Cifung ya, Ibu Nani. Ya, Cifung, akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Silakan Cifung. Oh, Cifung apa di sana? Oke. Pendeta John, ini dengar ya? Dengar, sip. Oke, silakan Cifung. Tuhan Yesus akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC dalam nama Tuhan. Katakan, amin. Terjadi. Amin. Lalu yang ketiga, Pak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Haleluya. Ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Katakan, amin. Terjadi. Oke, Pak Romli Halomuan Lubis ya, belum kebagian ya. Berdoa untuk ibadah besok pagi ya. Ibadah kita besok pagi dan besok siang dan juga besok malam ya. Juga untuk ibadah tanggal 12. Pak Romli silakan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pagi hari ya Tuhan. Dan malam hari dan juga tanggal 12 ya Tuhan. Kiranya Engkau beri kelancaran ya Tuhan dalam setiap ibadah Zoom CLCC ini dan tatap muka juga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih. Mantap sekali ya doa dari teman-teman kita malam ini, dahsyat sekali. Oke. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Sebagai pujian penutup. Haleluya. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan kita mau Seluruh bumi penuh kemuliaan. Lebih dahsyat lagi. Kemuliaan bagi Tuhan. Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu.
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Oh, pemilik Oppo A57. Saat engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan memberi engkau pertolongan. Dalam nama Yesus terima, malam ini Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Engkau akan lihat akan ada terobosan-terobosan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnismu. Biarlah hatimu tetap melekat dengan Tuhan, dan ini kabar baik bagimu. Saat engkau hatimu melekat pada Tuhan, Tuhan akan meluputkan engkau dari segala bahaya, musibah, malapetaka. Akan ada proteksi langsung dari Tuhan atas kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, terima malam hari ini, Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan. Untuk Ibu Rosalin, sampai masa tua dan putih rambut, Tuhan katakan, aku menggendong kamu, dan aku pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Bahkan lihat pemulihan akan terjadi dalam kehidupanmu, keluargamu, bahkan dalam pekerjaan, bisnis, karirmu. Untuk penjualan tanah yang ada di Tretes, di Surabaya, Tuhan sudah mudahkan, lancarkan. Tuhan kirimkan pembeli dengan harga yang sesuai dengan harga yang memuaskan dalam nama Yesus. Dan apa yang sudah diambil musuh, Tuhan akan kembalikan dalam hidupmu. Apa yang menjadi hakmu, itu akan kembali kepadamu dalam nama Yesus. Untuk Ibu Lydia Eka, dalam nama Yesus. Hikmat akal budi akan turun atasmu, sehingga engkau akan menjadi orang yang sangat bijaksana. Dalam nama Yesus, engkau akan jauh dari segala hal-hal yang membuat engkau mengalami keterpurukan. Tuhan membawa engkau berjalan dalam kekuatan kuasa-Nya, dan ada perlindungan atas kehidupanmu dan atas semua anak mantu cucumu. Dalam nama Yesus, berkati Ibu Lydia Eka, Tuhan akan menunjukkan kepadamu jalan-jalan yang harus engkau lalui. Di dalam nama Yesus, setiap janji firman yang engkau dengar, itu akan digenapi dalam hidupmu. Karena Tuhan sudah melihat hatimu, engkau ingin melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan, dan engkau akan dipakai Tuhan untuk membawa hati Tuhan kepada umat Tuhan, dan khususnya mereka-mereka yang membutuhkan sentuhan-sentuhan kasih Tuhan, dan melalui engkau banyak orang akan merasakan sentuhan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, pegang itu sampai Maranatha, Tuhan akan datang kembali, dapat engkau tetap setia. Dan berkati Ibu Nini Herawati, dalam nama Yesus, Tuhan akan membawa engkau bergerak di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan akan munculkan, Tuhan akan tunjukkan kepadamu. Keadilan dan kebenaran akan menyertai engkau, dan engkau akan lihat kebajikan, kemurahan dari Allah akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan apa yang telah engkau wariskan dari orang tuamu, hati yang melayani, hati yang mengasihi Tuhan, ini kabar baik bagimu. Allah akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Apa yang tidak engkau lihat dengan mata, tidak pernah engkau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Betapa setia, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan katakan jeripayamu tidak akan sia-sia. Berkati Ibu Nini dan semua anak mantu cucunya, engkau aman dalam perlindungan Tuhan, dan akan ada proteksi langsung daripada Tuhan atas kehidupanmu dan semua anak mantu cucumu. Untuk cucu Dev, percaya akan ada satu peningkatan, satu perubahan, akan ada satu peningkatan dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat sesuatu yang berbeda dari waktu-waktu sebelumnya dengan waktu-waktu sekarang. Akan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan anak Dave Samuel. Di dalam nama Yesus, percaya tidak ada doa yang sia-sia. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu. Untuk Ibu Atanasia, dalam nama Yesus, semua doa-doamu yang kau naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah mendengar itu. Dan akan ada kuasa Tuhan membangkitkan kau berjalan dalam kebenaran. Dan kebenaran akan menjadi barisan depanmu. Kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan belakangmu. Dan engkau akan lihat promosi, peninggian dari Tuhan akan datang atasmu. Jaga hatimu, tetap percaya bahwa setiap janji firman akan digenapi dalam hidupmu. Untuk Bu Ong Giok Kim, di dalam nama Yesus, yes, Tuhan sudah melihat isi hatimu yang paling dalam. Engkau ingin menyatakan akan isi hati Tuhan di dalam doa-doamu yang kau naikkan. Dan saya percaya malam hari ini, Tuhan sementara menaruh roh doa di dalam dirimu. Dan ada banyak orang yang akan dikuatkan, mereka akan dipulihkan, mereka akan diberkati dengan doa-doamu. Teruslah berdoa sampai Tuhan melakukan segala sesuatu. Kau akan lihat pintu-pintu yang tertutup akan terbuka, satu persatu akan terbuka. Tuhan akan singkapkan sesuatu yang belum pernah kau mengerti sebelumnya. Tuhan akan menyatakan itu kepadamu. Percaya semua anak mantu cucumu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Dan juga untuk cucu, yaitu anak yang di Australia, kami doakan dalam nama Yesus.
Carlos, dia ada dalam perlindungan Tuhan untuk studi dan pekerjaan. Tuhan akan membuat dia berhasil, beruntung. Tuhan akan membuat dia makin hari makin dekat dan semakin melekat dengan Tuhan. Oleh karena doa-doamu, akan ada proteksi langsung dari Tuhan, ada pagar berapi dari Tuhan untuk mengelilingi anak Carlos. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan akan kirimkan orang-orang yang baik hati ada di sekeliling dia. Jangan khawatir, Bu Ong. Apa yang kau doakan itu Tuhan sudah dengar dalam nama Yesus. Berkati Bu Ong, berkati putra-putrinya dalam nama Yesus. Untuk Ibu Yeti Sulistiorini dalam nama Yesus. Apa yang telah Tuhan lakukan di waktu-waktu yang lalu, yang engkau doakan Tuhan sudah dengar, dan Tuhan akan kerjakan itu dan lebih lagi dan lebih lagi. Tuhan akan membuat engkau menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Engkau akan jauh dari segala hal yang membuat engkau tersesat. Tuhan akan tuntun engkau untuk makin hari makin dekat dan semakin melekat dengan Tuhan. Dan Tuhan akan pakai engkau membawa jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Jangan takut, semua permohonan doamu sudah naik ke telinga Tuhan dan Tuhan sedang mempersiapkan. Ada beberapa hal yang akan Tuhan nyatakan di waktu-waktu akan datang, tidak akan lama lagi. Engkau akan lihat satu persatu mulai digenapi Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan akan mengangkat engkau, Tuhan akan mempromosi engkau pada waktunya. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena ketika engkau melayani Tuhan, engkau akan mendapatkan penghormatan langsung dari Bapa di sorga. Dalam nama Yesus, makasih Tuhan. Kami doakan juga untuk Pak Frans Angki malam hari ini. Yes, Pak Frans Angki, Tuhan berkata bahwa dia melukis engkau di telapak tangannya. Dan dia melihat dan dia berkata, engkau ini berharga di mataku dan aku ini mengasihi engkau. Jangan takut. Tuhan berkata, hari depanmu akan ada dan masa depanmu tidak akan pernah hilang. Hari depanmu tidak akan pernah hilang. Tuhan akan memberikan kepadamu kegirangan dalam hatimu. Dan oleh karena kegirangan itulah membuat hatimu berglori, hatimu bergembira, bersukacita. Membuat doa-doamu mulai didengar oleh Tuhan dan bahkan Tuhan sedang menyembuhkan penyakitmu. Jangan engkau khawatir, jangan engkau takut. Serahkan semua khawatirmu kepada Tuhan. Kuasa Tuhan sedang bekerja malam ini. Terima dalam nama Yesus. Jadilah engkau sehat, engkau pulih, engkau sembuh, engkau kuat, engkau menang dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus akan berkati juga istri, semua anak, dan cucu dalam nama Yesus. Dalam perlindungan Tuhan sempurna. Doakan juga untuk adiknya Pak Benjamin Thomas. Tuhan akan pakai dia juga menjadi alat Tuhan. Dan untuk kampanye-kampanye, percaya Tuhan akan mempromosikan peninggian datang dari Tuhan. Jangan takut Pak Frans, serahkan semuanya kepada Tuhan. Ibu Fang Lai, dalam nama Yesus, Tuhan sudah melihat apa menjadi kerinduan hatimu, sudah lama engkau doakan itu. Dan ini waktunya Tuhan mulai menjawab doamu. Engkau akan lihat jawaban-jawaban doa satu persatu akan mulai terjadi. Dan engkau akan lihat sepanjang tahun ini, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidupmu. Terima itu dalam nama Yesus. Terima itu Tuhan akan pulihkan hatimu. Tuhan akan pulihkan hatimu. Jangan ingat-ingat yang lalu. Lupakan semuanya. Pandang terus kepada Tuhan. Sesuatu yang baru sedang datang dalam hidupmu. Terima itu. Dan Tuhan akan pakai engkau menjadi Allah dalam tangan Tuhan. Engkau akan bergerak di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Ibu Andri Marantika, keselamatan dari Tuhan turun atas hidupmu dan atas semua anak mantu cucumu. Melalui engkau, kuasa Injil Kristus akan dinyatakan dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan sedang bersinar atas hidupmu. Dan engkau akan dipakai Tuhan untuk menerangi kegelapan. Anak-anakmu, menantumu, cucumu. Engkau akan bawa mereka mengenal Tuhan dan mereka semua akan menjadi murid Tuhan. Di dalam nama Yesus terima. Karena Tuhan berjanji satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan. Tuhan akan pakai engkau menjadi Allah dalam tangan Tuhan. Dan lewat engkau Tuhan akan pakai tanganmu menjadi saluran kasih Tuhan untuk pasien-pasien yang kau tangani dan kami percaya kuasa Tuhan akan mengalir atas mereka. Yes, terima itu Bu Andri. Untuk Ibu Nani Cifung dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus. Roh yang luar biasa sedang turun atasmu, Cifung. Api Tuhan sedang turun atasmu. Terima dalam nama Yesus. Dan Tuhan akan bangkitkan kau menjadi seorang pemberita kebenaran. Di dalam nama Yesus. Tuhan akan membuat rohmu menyala-nyala dan engkau akan melayani Tuhan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dan oleh karena belas kasihan dari Tuhan akan mengalir atasmu bagi orang-orang yang kau layani. Dan terkhusus untuk suamimu, semua anak mantu cucumu. Mereka semua akan diselamatkan oleh karena mereka melihat kesalehanmu, kesetiaan kepada Tuhan. Mereka melihat terang teladan Kristus dan mereka akan percaya kepada Yesus yang kau sembah.
Jangan takut Cifung, engkau akan lihat tidak akan lama lagi, waktunya segera tiba, keluargamu satu persatu mulai diselamatkan. Untuk Ibu Marta, untuk Ibu Puspita, terimalah aliran kesembuhan sedang mengalir atasmu di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, engkau pulih. Untuk Pak Romli, halo Muan Lubis, Tuhan juga pulihkan engkau dalam nama Yesus. Dan Tuhan pulihkan kesehatanmu, keuangan ekonomimu, dipulihkan Tuhan. Engkau akan lihat anak Karen, dia akan berkomunikasi dengan baik, akan ada satu peningkatan, akan ada satu pertumbuhan, perkembangan yang luar biasa. Oleh karena doa-doa yang engkau naikkan, yang kita semua doakan, engkau akan lihat anak Karen akan bisa berkomunikasi dengan baik. Demikian cucu Ibu Herawati, Ibu Nini Herawati juga anak Dev akan berkomunikasi dengan baik dalam nama Yesus. Terima kasih Ibu Siang Liang, yes, Ibu Siang Liang dalam nama Yesus. Tuhan persiapkan kau untuk satu pekerjaan Tuhan yang besar di akhir zaman ini. Kuatkan hatimu, teguhkan imanmu. Jangan izinkan seorang pun mengambil apa yang ada padamu, yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Engkau pertahankan, pelihara itu, tingkatkan itu. Biarkan rohmu menyala-nyala dan hatimu berkobar-kobar melayani Tuhan. Dan api Tuhan akan turun atasmu. Jangan takut, engkau akan lihat anak mantu cucu satu persatu akan dipulihkan Tuhan, keuangan ekonomi dipulihkan. Terima itu dalam nama Yesus. Untuk Alin dalam nama Yesus. Tuhan akan bawa engkau lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Tuhan akan singkapkan, Tuhan akan bukakan mata untuk engkau bisa melihat, bukakan telinga untuk engkau bisa mendengar, bukakan hati yang engkau bisa merasakan dalam nama Yesus. Tuhan akan bawa engkau semakin lagi, semakin indah, semakin melekat dengan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Tuhan mau pulihkan engkau malam hari ini. Dalam nama Yesus, untuk Pak Hendro, Tuhan pakai engkau dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, bersama dengan istri, anak-anak. Semua akan melayani Tuhan, satu keluarga yang melayani Tuhan, dan engkau akan lihat sesuatu yang besar dari Tuhan akan dinyatakan atas kehidupanmu. Untuk semua yang hadir malam hari ini, Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan pesan-pesan Tuhan buat umat-Mu malam hari ini. Dan aku percaya tidak ada satupun yang luput dari semua jamahan Tuhan akan terjadi atas mereka yang datang dengan iman malam ini. Pulang bawa kesembuhan, pulang bawa mujizat, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa mujizat, pulang bawa berkat dari Tuhan. Terimalah berkat ini Bapak Ibu. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Terima kasih Pastor John. Terima kasih Pastor John. Pak Romli, halo Muan Lubis. Oh, terberkati Ibu Atanasi, Ibu Nini. Terberkati Ibu Fang Lai. Pak Hendro, terima kasih ya. Sama Pak John, ya Bu Yeti, Pak Lubis, terberkati semua. Terberkati Ibu Atanasia, Bu Rosalin, Nini Herawati, Ali. Haleluya. Bu Fang Lai, Tuhan berkati ya semuanya. Ibu Ande Marantika. Bu Yeti, Tuhan berkati ya. Bu Andi Marantika, selamat bertugas ya. Bapak Ibu semua. Sampai jumpa besok pagi. Sampai jumpa besok pagi. Sama-sama Bu Siang Liang ya. Tuhan akan pakai Bu Siang Liang ya menjadi Allah dalam tangan Tuhan. Ya, Pak Frans Angki semangat ya. Bless you all. God bless you all. Selamat malam. God bless you all. Selamat siang waktu Jerman. Selamat istirahat. God bless you. Selamat. Oke, lekas selamat. Sayonara. Bye-bye. Sayonara. Bye. Salam buat semua di rumah ya. Oke. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Praise the Lord. Amin. Ya.